sejarah perkembangan agama Hindu di Bali, yaitu di mana agama Hindu ini berkembang pada abad ke-8 atau 800 Masehi, di mana masuknya agama Hindu ke Bali dipengaruhi oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Kerajaan Bali mencapai keemasannya atau kejayaannya pada saat pemerintahan Dharma Udayana atau Darmodayana, karena pada masa pemerintahannya sistem pemerintahan yang semakin jelas dari sebelumnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Darmodayana juga pihak kerajaan memperkuat hubungan dengan mengawinkan Dharma Udayana dengan Mahendradatta, yaitu putri Raja Makutawangsa Wardana dari Jawa Timur. Hal tersebut akhirnya semakin memperkokoh kedudukan kerajaan di antara Pulau Jawa dan Bali. Jadi di sanalah masa kejayaan kerajaan Bali. Nah, perkembangan agama Hindu di Bali dapat dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Blanjong, yaitu tepatnya pada daerah Sanur, yang menggunakan bahasa Bali kuno berangka tahun 835 Masehi dengan menyebutkan nama seorang raja, yaitu Sri Kesari Warmadewa. Jadi selain yang Ibu jelaskan tadi, perkembangan agama Hindu ini juga meninggalkan atau menemukan sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Blanjong, yang sampai saat ini sudah dimuseumkan di daerah Sanur, yaitu menggunakan bahasa Bali kuno dengan berangka tahun 835 Masehi. Nah, pada tahun 905 Saka, Raja Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Nah, Raja Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi ini diduga muncul atau beliau adalah seorang putri Raja Sriwijaya dari Sumatera. Nah, setelah itu Dharma Udayana Warmadewa, jadi Raja Dharma Udayana Warmadewa yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana kerajaan Bali mencapai keemasannya pada saat pemerintahan Dharma Udayana Warmadewa. Kerajaan Bali itu mencapai kejayaannya atau masa keemasannya dengan permaisurinya Sri Gunapriya Dharmapatni dan mempunyai anak yaitu Airlangga, yaitu lahir tahun 922 Saka di Bali, dan Marakata dan anak bungsunya. Nah, pada saat pemerintahan Marakata dan anak bungsu, jadi Marakata ini diberi julukan Marakata Pankaja Stano Tunggadewa pada tahun 955 sampai 977 Saka. Jadi pemerintahan Marakata ini pada tahun 955 sampai 977 Saka. Nah, ditemukannya prasasti yang berangka tahun 944 berisikan kata-kata sumpah atau sapata yang menyebutkan nama dewa-dewa Hindu. Nah, jadi sudah jelas di sana pada saat masa pemerintahan Marakata, perkembangan agama Hindu sudah berlangsung dan ditemukannya sebuah prasasti yang menyebutkan nama dewa-dewa Hindu seperti itu. Selanjutnya Marakata diganti oleh anak wungsu pada tahun 971 sampai 999 Saka atau tahun 1049 sampai 1077 Masehi. Nah, anak wungsu banyak mengeluarkan prasasti yang berjumlah 22 prasasti, di mana penulisan prasasti ini ada disebutkan sebagai saksinya adalah pegawai tinggi
dan para pendeta Siwa dan Buddha. Prasasti yang dikeluarkan tahun 933 Sake disebutkan saktenya atau sumpahnya untuk Hyang Anggasti Maharesi dan para dewa yang lainnya. Jadi sebagai saksi adalah pegawai tinggi atau para pendeta, yaitu pendeta Siwa dan Buddha. Nah, disebutkan juga dalam Sumpah Palapa, di mana Sumpah Palapa tersebut adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada, yaitu seorang patih Amungkabumi Majapahit tahun 1258 Sake atau 1336 Masehi. Nah, di mana Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, jadi bunyinya adalah Sira Gajah Mada Pepatih Amangku Bumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Jadi maksudnya di sana adalah beliau Gajah Mada Patih Amungkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Jadi maksud dari Sumpah Palapa ini adalah mempersatukan Nusantara. Bali pun dikuasai oleh Majapahit. Jadi pada saat itu juga karena keinginannya mempersatukan Nusantara, Bali juga dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi pada saat Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara, sehingga menyebabkan agama Hindu pada saat itu semakin berkembang. Nah, yang ditandai dengan hadirnya Empu Nirarte yang merupakan utusan dari Kerajaan Majapahit dan membawa ajaran agama Hindu dari Kerajaan Majapahit ke Bali. Nah, Kerajaan Bali mulai runtuh dan agama Hindu mengalami kemunduran. Namun tetap ada usaha pembinaan dan pada tahun 1961 umat Hindu menyelenggarakan Dharma Asrama untuk para sulinggih di Campuan Ubud. Jadi pembinaan untuk mengembangkan agama Hindu ini masih dijalankan walaupun Kerajaan Bali mulai runtuh, dan dimulai tahun 1961, dan hal tersebut menjadi titik awal pembinaan umat Hindu hingga sampai sekarang. Jadi pada saat sekarang pun pembinaan tersebut masih dilaksanakan, yaitu di bawah naungan PHDI seperti itu ya.